Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik kali ini kita masih akan mengangkat tema, yaitu makna fitrah di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, belum lama kita bersama-sama menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian ditutup dengan salat Idul Fitri. Idul Fitri, Aid itu artinya adalah kembali, sementara Al-Fitri itu artinya adalah makan pagi. Makan pagi atau makan. Jadi secara bahasa Idul Fitri sebetulnya artinya adalah kembali boleh makan pagi. Artinya sudah tidak berpuasa lagi. Meskipun demikian, Idul Fitri kemudian diberi makna dengan makna yang lebih dalam, makna yang lebih mulia. Idul Fitri artinya adalah Idul Fitrah, yang artinya orang kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang suci tanpa dosa. Dan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang siang hari berpuasa, kemudian malam harinya qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung bulan suci Ramadan dia akan keluar dari bulan suci Ramadan sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi kemudian oleh tradisi Jawa, tradisi kita itu menggenapi. Jadi kalau selama bulan suci Ramadan ibadah kita adalah ibadah secara vertikal, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu berarti bahwa seluruh dosa kita itu sudah habis, sudah lebur, sudah lebar? Jawabannya adalah belum. Kalau kita masih mempunyai hutang kepada tetangga, pernah menyakiti tetangga, pernah menyakiti sesama, pernah menzalimi sesama, maka kefitrahan kita itu masih terhambat. Kefitrahan kita masih tergantung di awang-awang. Dan oleh karena itu ada acara halal bihalal, ada acara kunjung-kunjung, itu dalam rangka untuk melebur dosa kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita kepada sesama manusia. Jadi genap setelah sholat Idul Fitri kita sama-sama saling memaafkan, dan barangkali itu tidak cukup satu hari, ditambah lagi hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat dan seterusnya, dan di puncaknya yaitu bodo kupat. Itu artinya apa? Sudah selesai pengakuan lepat, pengakuan salah, itu sudah lengkap dari ujung RT ke ujung RT satunya, dari ujung kampung ke ujung kampung satunya, sudah semua kita mintai maaf, dan akhirnya kita benar-benar kembali fitrah. Jadi ada yang kembali fitrah itu sejak tanggal 1 Syawal sudah kembali fitrah. Tapi kalau kita kembali fitrahnya itu ya mungkin setelah bodo kupat nih, bodo cilik itu kita baru bisa kembali fitrah. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya kefitrahan kita itu akan tetap lestari, terjaga sampai di akhir hayat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, berbicara tentang fitrah di dalam Al-Quran, pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan apa sih itu yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu adalah kondisi asli dari manusia. Kalau tadi dijelaskan kondisi asli dari manusia itu adalah tanpa dosa, itu adalah salah satu makna dari fitrah. Nah, kondisi asli dari manusia dengan pemaknaan yang lain itu artinya adalah bahwa manusia itu adalah beriman, manusia itu adalah insan yang baik. Jadi kondisi asli dari manusia itu adalah beriman, kondisi asli dari manusia itu adalah orang yang baik. Tidak ada orang yang lahir ke dunia bayi cenger itu kemudian menjadi penjahat. Tidak ada orang yang bayi cenger lahir kemudian menjadi koruptor. Tidak ada bayi cenger itu kemudian menyembah kepada patung dan berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bayi yang lahir itu membawa yang namanya keimanan, membawa yang namanya kebaikan. Dalam pengajian yang lalu sudah saya sampaikan dan perlu saya tegaskan lagi. Kalau ada orang lahir, kemudian kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa, dia beragama Islam, itu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa orang tersebut masih memegang fitrah. Jadi bukan pengaruh dari orang tua, bukan pengaruh dari lingkungan, tidak. Justru ketika dia itu berislam, itu artinya dia itu masih memegang teguh kepada fitrahnya. Sebaliknya, kalau ada orang setelah umur 10 tahun, umur 12 tahun, atau mungkin 5 tahun, dia kok tidak berislam, itu artinya bahwa orang tersebut sudah menyimpang dari fitrah. Sudah menyimpang dari fitrah.
Demikian juga kalau ada orang kok menjadi jahat, kalau ada orang menjadi koruptor, kalau ada orang menjadi zalim, itu berarti orang tersebut sudah menyimpang dari fitrah. Jadi menurut Islam tidak ada sing jenenge bocah iku anak setan misalnya ya. Itu kalau di apa ning film-film barat itu apa itu ada itu ya. Bahwa seorang anak itu dianggap sebagai anak setan, sehingga apa? Pokoknya bocah itu begitu lahir itu sudah membawa benih-benih kejahatan yang dimiliki oleh iblis, yang dimiliki oleh setan. Ya itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Tidak ada bayi yang lahir itu kemudian mempunyai benih setan, membawa benih setan, itu tidak ada. Yang ada justru sebaliknya, bahwa bayi yang lahir itu membawa fitrah keimanan dan fitrah kebaikan. Dulu di Jawa itu ya, di Indonesia bahkan juga di Barat ya, itu ada pandangan atau kepercayaan semacam itu. Barang siapa sing lahir pas maghrib, maka dia jadi anak setan. Sing sapa wonge lahir dengan weton seperti ini misalnya, itu dianggap dia itu adalah anaknya setan. Dengan apa Bathara Kala. Wong Jawa iki kadang yang gitu ya. Anakmu mung siji, itu menjadi bagiannya Bathara Kala. Maka harus tambah siji. Tapi nek sing siji iku lanang, dadi uger-uger lawang, iku bagiane Bathara Kala. Yes. Nek anakmu telu, pancuran kapit sendang, wedok lanang wedok bagiane Bathara Kala, utawa sendang kapit pancuran, lanang wedok lanang dadi bagiane Bathara Kala. Enggak ada niku niku mboten wonten. Yang ada adalah bahwa setiap manusia lahir itu membawa fitrah keimanan dan fitrah kebaikan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu sesuai dengan fitrah, suatu tindak tanduk itu adalah sesuai dengan fitrah, sesuatu ajaran itu sesuai dengan fitrah, sesuatu dikatakan sesuai dengan fitrah, itu adalah ketika dia sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan ajaran agama Islam. Agama Islam itu adalah ekuivalen atau selaras, sejajar, seirama, sesuai dengan fitrah. Nah, fitrah itu dimanifestasikan di dalam bentuk ajaran-ajaran Islam. Makanya kalau kita lihat rinci satu persatu ya, dari ajaran-ajaran Islam, itu semuanya adalah dalam rangka mendukung fitrah manusia itu. Mulai dari sholat. Kenapa orang itu perlu sholat? Karena itu adalah yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa orang perlu berbagi? Karena itulah yang dibutuhkan oleh manusia secara fitrah. Kenapa orang perlu bertasbih, perlu zikir dan sebagainya? Karena itu adalah yang dibutuhkan oleh fitrah manusia. Jadi semua ajaran Islam, baik berupa qaulan, perkataan,
maupun fi'lan perbuatan, maupun aqidatan berupa akidah, semuanya itu adalah dalam rangka yaitu menyelamatkan, menyelaraskan fitrah manusia. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana ketika orang hanya bekerja saja tanpa pernah beribadah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemanusiaannya, fitrahnya akan semakin hilang dan dia lebih mirip sebagai hewan, gampang nesu, suka dengan memenuhi hawa nafsu dan sebagainya. Ketika orang hanya memenuhi hawa nafsunya, maka fitrah kemanusiaannya juga akan hilang dan dia akan mirip menjadi apa? Mirip menjadi setan. Mirip menjadi setan. Jadi fitrah itu adalah dalam rangka supaya kemanusiaan kita, fitrah kemanusiaan kita itu bisa dijaga. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik yang dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk selanjutnya arti dari fitrah ya. Arti dari fitrah sebagaimana tersebut di dalam surah Al-An'am ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Coba kita perhatikan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan karena suatu alasan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini gambarannya apa? Gambaran ini orang hidup di dunia itu perlu yang namanya tanah untuk berpijak, kemudian naungan untuk bernaung. Kalau kita lihat diri kita ketika masih menjadi anak, ketika kita masih menjadi anak, kemanapun kita dolan, kita masih butuh yang namanya tempat bernaung, yaitu rumah. Jadi kebutuhan orang akan rumah, kebutuhan orang untuk makan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau seorang anak mau tidak mau, dia harus nurut kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang menyiapkan dan menyediakan untuk anak itu, yaitu tempat tinggal yang aman. Karena orang tuanya lah yang menyiapkan dan menyediakan si anak itu untuk bisa makan dan minum sepuasnya. Oleh karena itu ketika ada orang tua marah,
Wis nek kowe gak gelem manut karo aku, wis lunga wae kowe. Minggato wae. Nah, apa yang terjadi? Ketika seorang anak yang masih membutuhkan orang tua kemudian disuruh minggat, disuruh pergi, dia pasti akan terlunta-lunta, terkatung-katung dan mengalami penderitaan yang tiada ujung. Itu pasti. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menyediakan, menyiapkan tumbuh-tumbuhan, padi-padian, hewan-hewan untuk bisa kita makan. Allah lah yang menyiapkan dan menyediakan hawa, oksigen, atmosfer supaya kita bisa hidup dengan normal, hidup dengan tenang. Itu adalah kebutuhan yang sangat prinsip, kebutuhan yang sangat primer. Bagaimana kalau kita itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya di dalam suatu hadis disebutkan ya, kalau kamu wahai manusia tidak mau mengikuti syariatku, tidak mau menyembahku, maka carilah Tuhan selainku. Dalam riwayat lain disebutkan, maka tinggallah kamu di tempat atau di bumi selain bumiku. Apa yang terjadi ketika kita itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari buminya? Kita mau kemana? Mau ke planet Mars, di sana tidak ada air. Mau ke matahari yang langsung terbakar hangus. Mau ke planet Pluto, langsung beku kedinginan kita. Oleh karena itu, berkat atau dari kesadaran kita bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, maka kita pasrahkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-An'am ayat 79 ini mengajarkan kita, membimbing kita supaya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini bisa kita lihat menciptakan langit dan bumi. Al-Quran menggunakan kata fatoro dari fitrah. Fitrah menunjukkan apa? Di sini fitrah di sini menunjukkan bahwa tidak ada siapapun yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Allah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita disuruh berpikir. Kalau kita itu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah ada Tuhan atau zat lain yang bisa menciptakan langit dan bumi, kemudian kita berbondong-bondong hijrah kepada Tuhan itu? Tidak ada.
Karena Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Semua langit itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bumi adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Hud ayat 51, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti. Ini diucapkan oleh Nabiullah Hud alaihissalam, ya. Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Hud itu adalah kaumnya Nabi Hud itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka memamerkan harta mereka untuk membungkam Nabiullah Hud supaya berhenti menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijawab oleh Nabiullah Hud, kalau kamu mau membayar aku, paling kamu itu mau membayar berapa? Aku melakukan semuanya ini, berdakwah, mengajak kebenaran, mengajak kebaikan, itu tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakanku. Dialah yang menciptakanku. Dengan kata lain, Nabiullah itu hendak memberitahu kepada kaumnya, aku semenjak lahir sampai sekarang ini bisa hidup, bisa seger, meger, bisa sehat walafiat, itu ya bukan karena bantuanmu. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyerukan kebenaran, untuk menyerukan kebaikan, ya tentu saja aku turuti dengan sepenuh hati. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Ini pelajaran bagi kita. Allah sudah menciptakan kita. Dan ketika Allah menciptakan kita, Allah juga bertanggung jawab, yaitu memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, mengabdi kepadanya. Maka apakah pantas kalau kita itu menolak? Apakah pantas kalau kita itu menolak? Sebagaimana orang tua kita melahirkan kita, mengasuh, merawat, ngopeni, mendidik dan sebagainya. Kalau kok gede-gede kita sebagai anak kok bangga kepada orang tua, apakah ya pantas? Apakah pantas kita membangkang kepada orang tua? Makanya biasanya orang tua itu saking nesune niku saking murkanya, saking marahnya, orang tua itu bilang, alah nang kowe bayi tak openi, cilik tak gedhekke, wis gedhe kok dapuramu kaya ngono iku. Apa ya pantes kowe ngerti yang ngono tak plites gitu waktu kowe bayi kowe. Kalau ngono wis ora tak uripi kowe.
Oleh karena itu ya di dalam Al-Qur'an Allah menyamakan bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Demikian juga kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus taat kepada orang tua. Ya karena demikian itu. Karena demikian itu, kita itu harus ingat sangkan paraning dumadi di mana kita berasal. Kita sekarang sudah wis iso gede, wis iso mlaku, wis iso berpikir, wis iso ngene. Apa ya kita gitu begitu lahir kemudian iso pinter, begitu lahir kemudian iso naik sepeda motor, begitu lahir sudah bisa pergi kemana-mana? Tidak. Sekarang kita bisa pelayon, bisa pergi kemana-mana. Itu di sana ada tangan-tangan orang tua. Tangan orang tua yang merawat, mengasuh, mendidik kita. Di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabiullah Hud alaihissalam. Bagaimana mungkin aku menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dia itu sudah mencukupi semua kebutuhanku. Dia sudah mencukupi semua yang aku mau. Dia sudah menunjukkan aku kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, ini adalah makna lain dari fitrah ya, yang artinya ya. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi, dan juga pencipta dan yang ngopeni diri kita sehingga kita itu bisa semacam ini. Baiklah para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.